Al-Quran itu memperbaiki hafalan anak-anak, itu semuanya belajar dengan pengasuh masing-masing. Makanya jam 7 itu pengasuh sudah ada di kelas, semua santri-santriwati juga sudah ada di kelas. Mereka memperbaiki Al-Quran mereka di sana. Kemudian jam 8 nanti kita sholat duha. Baru pulangnya nanti kita jam 12:15. Tapi di ajaran baru ini kita mulai tetap jam 7 dengan pengasuhnya, setengah jam untuk tafsir Al-Qurannya, setengah 8 kita akan sholat duha berjamaah. Jam 8 kita mulai belajar, selesai sampai jam 11 saja. Sampai jam 11 kita belajar, jadi kita hanya belajar 3 pelajaran saja. Dari jam 11 kita istirahat semuanya kembali ke asrama. Kalau bahasa kita koilulah, istirahat sebelum sholat zuhur. Kita ambil koilulahnya sebelum zuhur. Dari jam 11 mereka semua istirahat. Kemudian disitulah nanti juga persiapan makannya, sholat zuhurnya. Nanti kita masuk kembali jam 2 siang. Sampai jam 4:40 kita ambil 2 pelajaran. Kecuali di hari Kamis, karena semua santri-santriwati digerakkan untuk puasa sunnah Kamis, maka mereka siangnya tidak belajar, semuanya istirahat. Kalau Senin, siapa yang mau saja. Tapi kalau hari Kamis, kita kuatkan semuanya sahur sama seperti hari Senin, tetapi kita tidak sediakan makan siang. Makan siangnya kita alihkan ke buka puasa. Tapi kalau hari Senin, kita sahur sama-sama, tapi makan siang kita sediakan. Jadi anak yang mau buka silakan buka, yang mau melanjutkan puasanya silakan dilanjutkan. Hanya hari Kamis saja. Hari Kamis kita tidak belajar siang, dan hari Sabtu kita cuma 1 pelajaran, dan hari Minggu kita siangnya tetap kegiatan pramuka. Jadi kita pisahkan harinya. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pelajarannya pondok semua. Dari pagi sampai siangnya pondok semua. Tidak ketemu pelajaran umumnya. Nanti di hari Sabtu dan Minggu baru ketemu pelajaran umumnya. Supaya anak-anak kita tidak tabrakan. Supaya hari itu menghafal bahasa Arab yang sangat banyak. Ketemu lagi guru-guru matematika yang menghafal rumus banyak. Kasihan anak kita. Akhirnya mumet. Hanya beberapa anak saja lah yang kita luar biasa masih kita dapatkan. Kita buka ekskul di waktu siang sebelumnya. Itu hanya anak beberapa saja yang siap tidak tidur siang, barulah datang mereka ke kelas. Ikut kita adakan pembelajaran tambahan untuk ekskulnya, pendalaman. Yang mau kita kuning silahkan masuk. Yang mau nanti penguatan di bidang hadro atau nasib silahkan. Yang mau nanti penguatan menembak kita juga sediakan. Yang mau penguatan di bidang saiznya juga kita sediakan. Kemudian di beberapa pelajaran yang malamnya juga kita sediakan. Menembak pun kita sediakan di sini Bapak. Dan sudah berprestasi anak kita kemarin ikut menembak. Cuma kalau menembak anak kita nanti kalau baik perempuan atau laki-laki yang mau menembak, tembaknya disediakan oleh anak itu sendiri. Karena harga tembak mahal. Kita hanya menyediakan alat panah saja. Kalau untuk menembak kita kembalikan ke anak. Dan alhamdulillah beberapa anak siap ikut ekskul menembak dan sudah berprestasi di mana-mana. Ini juga kita sedang mencari kompetisi lagi untuk menembak, yang akan kita bawa juga anak kita untuk menembak. Nah ini nanti perbedaan ini untuk pendidikan formal. Kalau dia untuk tahfiz, mereka dari pagi dari jam 7 sama seperti anak pendidikan formal. Siang waktunya juga sama, sorenya juga sama. Bedanya mereka nanti di jam 10 masuk 1 pelajaran. Cuma 1 pelajaran saja. Selebihnya mereka menghafal. Kelas mereka nanti kita buat kelasnya sendiri. Mereka juga nanti punya wali kelas atau pengasuhnya sendiri. Punya gurunya juga sendiri. Dan punya kurikulum juga sendiri. Jadi nanti ada kurikulum di bidang tahfiznya. Sehingga ada pemisahan antara lembaga tahfiz dengan di pendidikan formal. Kalau nanti untuk tahfiz khusus, kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya juga ingin langsung mondok. Boleh saya tinggal di pondok, saya masuk tahfiz khusus. Bapak Ibu masuk tahfiz khusus, kita setiap harinya menghafal, kecuali malam ada berapa malam yang kita buat pelajaran. Supaya juga tahfiz khusus itu tadi mereka sedang maniah, datang bulan, apa yang mereka lakukan dengan Al-Quran. Kalau mereka tahu fikihnya, pasti mereka tahu bagaimana melakukannya. Sehingga tidak sembarangan bawa Al-Quran sembarangan, tetap menghafal apa-apa, harus tetap kita kuatkan fikihnya.
biar terjaga kemurnian anak kita ini, Bapak dan Ibu. Baik, inilah Bapak dan Ibu sosialisasi tentang program pendidikan pesantren Al-Rasyid untuk ajaran 2022-2023 yang kami tawarkan ke Bapak dan Ibu. Setelah ini, jika ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, masukan atau diskusi lainnya, kita buka. Dari sini, dari saya cukup sampai ke sini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang program kita atau apapun yang mau ditanyakan kami buka. Silakan Bapak. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah yang kami muliakan, rekan dari salon wali santri yang semoga kita masih dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang pertama saya sekedar ingin mohon penguatan tentang ijazah Hafiz Ta'lim yang masuk ke grup WA. Di sana yang disampaikan untuk Hafiz Ta'lim ini hanya ijazah pondok dan sertifikat dan ijazah tahfiz. Maka ketika itu timbul pemikiran, kalau tidak ada ijazah nasional, ini anak tidak akan bisa melanjut ke perguruan tinggi. Sementara anak kita cita-citanya ingin masuk di tahfiz dan ingin juga lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian timbul di benak saya, anak-anak ini kan pasti masuk data emis. Kalau masuk data emis, otomatis ijazah nasional keluar, kan begitu. Tapi alhamdulillah mendengar keterangan Ustadz tadi, ternyata mereka juga mendapatkan ijazah nasional. Jadi kami sebagai wali santri, barangkali nanti anak kami kuat hatinya ingin ke Hafiz Ta'lim ini, mohon dikuatkan kembali pernyataan bahwa pesantren membuat kebijakan. Apalagi sekarang ini kan kelulusan anak sudah diserahkan ke madrasah sepenuhnya. Mohon dikuatkan kembali Ustaz, berikan pernyataan yang menguatkan lagi bahwa anak-anak yang ikut masuk program Hafiz Ta'lim ini tetap dikeluarkan ijazah nasionalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bukan kritik, mungkin sekedar sharing dan klarifikasi juga Ustaz. Tapi ini di luar materi sebenarnya. Anak saya kan ada yang baru masuk tahun semalam, 1 MTS. Jadi ada dua hal yang saya dapat cerita. Sebenarnya enggak terlalu masalah, kan gitu kan. Hanya saja sekedar sharing saja. Pertama, masalah buku pelajaran. Pernah anak saya cerita buku pelajarannya hilang. Kenapa hilang? Karena terlambat dia. Akhirnya buku itu nggak sempat dimasukkan ke lemari, dibuat di lemari. Tapi saya tidak tahu satu kepastiannya. Ini kan cerita anak saya kan. Harus saya klarifikasi juga, betul enggak sepenuhnya saya percaya sama anak. Jadi sekedar sharing dalam hati saya, kalau buku maunya janganlah dibuang. Buku ini kan menyangkut pelajaran. Kalau misalnya pun dia terlambat karena sesuatu hal, buku itu nggak sempat dimasukkan ke lemari, entah diberi peringatan atau cemana, atau mungkin anak saya yang udah diberi peringatan tapi dia tetap lelet, kan begitu. Namun dalam hati saya, kita sebagai pelajar dan pendidik ini kan memang buku itulah yang menjadi landasan kita untuk mengulang pelajaran pun dari buku juga. Yang sulitnya nanti entah mana tahu ada catatan-catatan penting dalam buku itu
hilang pula bukunya. Kedua, ini masih klarifikasi juga. Pernah anak saya katanya bermain bola kecil di asrama, dihukum membaca Al-Quran tilawah di depan kelas putri. Ini kata anak saya. Kalaupun saya tidak tahu lah betul atau tidak kan itu sekian. Nah, tapi kalau seandainya itu tidak betul, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya betul, kembali saya ingin sharing juga. Kenapa mesti di depan kelas putri? Kalau bisa kan kita Ustaz menjauhkan anak-anak kita yang putra jangan sampai ke lingkungan putri kan begitu Ustaz. Nah, tapi kalau memang itu sudah merupakan kebijakan pondok, ya kami pun sudah terima, tidak masalah. Hanya saja sebagai sharing saja Ustaz, bukan merupakan kritik, hanya sharing saja. Mungkin ini dapat saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf.